Halo teman-teman, kembali lagi di channel Afriel dan di sini gue ingin membahas sesuatu yang sepertinya lagi seru-seru banget atau lagi hangat-hangatnya dibahas gitu ya. Di sini gue mendapatkan sebuah postingan yang menarik dari fanspage Sylar Gaming Solution dan teman-teman nanti bisa temukan postingannya itu di link deskripsi. Dan ini membahas tentang drama kembali Gotham Chess melawan Dewa Kipas ya. Sudah banyak sekali yang ngebahas kalau misalnya Dewa Kipas ini dituduh atau dipitnah itu melakukan tindak kecurangan atau melakukan cheat gitu bahasanya. Gue nggak tahu ini Pekalongan di mana dia download, tapi gue penasaran cheat seperti apa yang digunakan kalau kita main catur gitu ya. Gue adalah seorang pemain catur tapi amatir, gue bukan seorang profesional. Gue sering main catur tapi nggak main catur yang online atau sistem kayak gini ya. Gue main catur ya kayak orang-orang di pos ronda, ada bidaknya yang ya ada alat, ada bendanya, ada kotak caturnya gitu. Nah di sini gue mendapatkan sebuah informasi lanjutan dari drama tersebut ya. Di sini gue referensikan ya, ngambil dari fanspage Sylar Gaming Solution. Bukan endorse ya, gue bilang gue bukan endorse, cuman sebagai sumber aja, sebagai sumber gue aja. Jadi sini Mimin dari awal curiga, mana ada orang yang bisa menang win rate 95% ngebantai title master dan bla 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 gini. Jadi di sini dari beberapa hal yang telah gue lihat-lihat gitu ya, Bapak Dewa Kipas atau Bapak Dadang Subur ini sepertinya melakukan tindak kecurangan dengan cara menggunakan bot gitu ya. Gue nggak ngerti di sini ya. Bot yang dimaksud itu seperti apa? Katanya itu botnya itu nanti adalah alat pihak ketiga yang nantinya itu digunakan untuk memberikan saran. Jadi menurut gua kalau di dunia komputer sistem pakar ya, sistem pakar atau expert system, jadi memberikan keputusan gerak kemana atau pergerakan nanti kemana, atau kalau probabilitas pergerakannya seperti apa gitu. Memang ada ya sistem kayak gitu atau misalnya kayak gitu ya. Dulu gue juga pernah ya dicurangin temen gue. Jadi dia tuh pakai di HP satunya itu, di HP ya, di HP dia tuh main pakai bot yang hardnya yang paling tinggi banget, yang paling nggak bisa dikalahkan gitu, sambil main sama gue tuh kan, main di bidak catur yang offline, papan catur biasa. Lalu dia dikit-dikit tuh buka HP kan ya, gue mah positive thinking ya, paling cuma balas chat atau apa gitu, tapi gerakannya tuh sempurna banget gitu kan. Tapi kan kalau kayak gitu itu kan bukan probabilitas, bukan juga memberikan saran atau lain-lain, itu pure ngikutin ya, ngikutin seperti si bot very hard tersebut. Nah jadi di sini tuh gue penasaran gitu kan, seperti apa sih cheat yang digunakan itu, atau letak kecurangannya gimana. Cuma kalau melihat dari sebuah peristiwa ketika Facebook sang anak telah hilang, kita cek dulu ya. Seingat gue anaknya ini wibu, seingat gue. Ya nggak sih? Yang bisa ngasih tahu gue boleh lah ya, Ali Akbar ini. Kemarin gue sempat lihat juga postingannya gitu kan. Sempat lihat postingannya juga yang di-share. Dan juga sepertinya sudah nggak ada lagi ya. Kalau misalnya dia kayak gini harusnya ini ngetak, harusnya ini ngetak sih. Harusnya ini tuh dia ngetak ya. Dan sepertinya memang akunnya dimatikan atau lagi dinonaktifkan gitu ya. Kalau misalnya hal demikian terjadi, kemungkinan besar tuh merasa malu gitu kan. Cuman kita nggak bisa mengatakan demikian gitu. Kemungkinan besar dia tuh capek dengan bacotan-bacotan netizen gitu kan, yang mengatakan ternyata yang curang itu dari pihak Anda gitu kan. Soalnya ini kan sebenarnya bukan hal yang terlalu greget banget gitu kan. Cuman kan kalau misalnya seperti itu kesannya negara kita itu hobi main curang kalau misalnya sedang ada permainan yang harusnya fair play gitu kan. Ya gua akuin aja, gue main point blank pun sering mampir ke Pekalongan gitu kan. Besoknya laptop gua bermasalah, anjir download virus ternyata gua di Pekalongan itu. Jadinya ketika hal seperti ini terjadi gitu kan, banyak itu yang mulai melakukan tantangan gitu kepada Bapak Dewa Kipas alias Bapak Dadang itu untuk bermain secara offline gitu kan. Jadi secara offline, tatap muka gitu, mampir gitu dan sebagainya. Menurut gue itu adalah yang paling pas ya untuk mengetahui seberapa hebat kemampuannya Bapak Dadang ini. Karena kalau gue melawan Bapak Dadang, sepertinya gue juga kalah gitu kan.
win rate-nya 95% ya, ngebantai para master gitu kan. Iya sih, cukup gitu juga ya, cukup mencurigakan juga ya. Kalau misalnya lu main game tiba-tiba ada akun tidak dikenal tiba-tiba ngebantai top global gitu, ya orang pasti curiga gitu kan. Pasti ini dapat giveaway kekuatan dari mana gitu kan, kayak apa namanya itu anime-anime isekai gitu kan, dapat kekuatan dari mana aku pun tidak tahu ya. Hasil dari drama ini pun gue penasaran gitu kan, soalnya sumber yang bisa gue dapetin itu cuma satu, yaitu adalah harusnya dari Facebook Ali Akbar atau Facebook anak dari Dadang Subur ini gitu. Dia harusnya memberikan informasi-informasi terbaru, tapi apabila dia seperti menonaktifkan akun Facebooknya yang dimana sebelumnya tuh gue dapat informasinya dari Facebook dia juga, artinya ada satu hal, ini udah ketahuan dan ya mungkin kemungkinan besar sih udah malu gitu ya. Kita nggak tahu apa yang dipandang netizen saat ini. Jadi gue berharap ada komentar-komentar teman-teman tuh yang keren-keren gitu loh. Pandangan netizen untuk kasus ini tuh seperti apa gitu kan. Soalnya menurut gue ini hanya kasus yang sederhana ya. Menurut gue kasus sederhana. Ada seorang pro player ya main online, tapi ya pro player main online. Tiba-tiba kalah gitu kan sama bapak-bapak gitu kan. Lalu tiba-tiba akunnya di-ban gitu. Lalu tiba-tiba diserang netizen Indo gitu kan, dan jadi rame sebenarnya. Sebenarnya tuh nggak harus sampai kayak gini juga gitu kan. Ya, jadi masalah adalah kenapa di-ban katanya main curang. Cuma kita nggak tahu main curang itu bagaimana sistem ngedeteksi gitu kan. Apakah nanti bisa gerak 2 kali gitu kan, kita nggak tahu gitu. Siapa tahu bisa gerak 2 kali kan chipnya itu, nah itu baru curang. Tapi kalau misalnya pakai probabilitas yang gua disebutkan di awal, gue masih penasaran itu sistemnya canggih juga sih. Soalnya jatuhnya itu namanya sistem pakar. Mungkin teman-teman yang programmer atau yang sudah ngerti dunia komputer itu ngerti lah ya apa yang gue maksud dengan sistem pakar. Jadi itu aja sih yang mau gue bahas di video kali ini. Gue mengharapkan komentar teman-teman tuh yang seru-seru gitu lah. Maksudnya nanti ya kayak gimana. Pokoknya seru-seru aja gitu ya. Jangan ada yang menghina atau apa. Gua nggak suka sama sekali. Jadi thanks ya. Gua Friel. Terima kasih telah mampir ke channel ini.